Di dalam kitab ini, antum lihat ada dua muqaddim, ya, ada dua muqaddim. Kok bisa demikian? Kok bisa ada dua muqaddim? Muhammad Miftah. Nah, Ustaz. Ya, tadi udah belum tadi? Jadi yang pertama itu mukaddimah untuk khulasatul ta'dzimul ilminya. Ya, Kemudian yang kedua untuk khulasa dari mukaddimah kitab ta'dzimul ilmi. barakallahu. Ya, yang pertama adalah muqaddimah khulasah, dan yang kedua adalah muqaddimah dari uh, kitab Ta'dzimul Ilm. Baik, apa maksud beliau membuat kitab ini? Kenapa beliau menjadikan di sana kitab khulasah dan tidak Jadi, mencukupkan diri dengan kitab Ta'dzimul Ilm? jadi tujuan Ya, beliau untuk membuat kitab ini adalah untuk mudah dihafal oleh penuntut ilmu. mudah dihafal oleh penuntut ilmu. Baik. Adakah tujuan yang lain? Kenapa dihafal? Baik, beliau ingin supaya dihafal. Kenapa ingin supaya kitabnya dihafal? Baik, Halim. Hadir Ustaz. Ya, Eh, Beliau ingin kitabnya dihafal, lebih mudah dihafal, supaya bisa membekas di dalam diri thalib dan dikerjakan lalu diamalkan. jadi ya, karena supaya jelas dan juga kemudian setelah itu diamalkan, diingat dan juga diamalkan. Barakallahu fiik. Baik, apa terjemahannya Maqid Fakhrazi? Fakhrazi. Apa Ustaz? Siapa Ustaz? Fahrezi. Iya, Bisa diulang lagi Ustaz? Tadi agak macet Fahrezi. videonya. Ya, Fahrezi. Bisa diulang lagi Ustaz soalnya? Ya, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ma'qid? Ini dimaksud dengan ma'qid? Simpul. Simpel, ya. Belum menyebutkan berapa simpul? Belum Berapa? 26 Ustaz. 16. Bentar. Berapa? 20 makin Ustaz. 20 ma'qid. Ya. Baik. Beliau mengatakan فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله. فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. Baik, Anda minta dijelaskan ucapan beliau ini. Baik.
Jihad khairuddin. Ada? Baik, Adi Gunawan. Ahmad Nizar. Adi Akid Daulima. Aji Nur Rahman. Aji Nur Rahman. Baik, Yusuf. Yusuf. Ustaz. Bismillah. Intinya dia kalau dia mengagungkan ilmu dengan sebenar-benar pengagungan dan mengijlalkan ilmu tersebut, maka dia pun akan menjadi Ya. Gimana? Yusuf. Yusuf. Baik, Dede Rifani. Ya, tafadhal. Nah, tadi anak sudah masuk dengan di pertengahan sempat menghilang soalnya jaringannya. Ini baru masuk lagi, Ustaz. Jadi pertanyaannya anak belum dapat menyimak. Baik, sekarang udah dengar? Halo, sekarang sudah dengar? Sekarang sudah mendengar. Baik, keraskan suara antum. Antum dekatkan mic-nya. Baik. Ya, kalau sekarang udah masuk, suaranya sudah jelas, Ustaz. Baik. Saban beliau, fa inna hadzal 'abdi min al-'ilmi mawqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi, faman ibtala'a qalbuhu bi ta'zim al-'ilmi wa ijlalihi saluha an yakuna mahallan lahu. وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. Coba antum menjelaskan. Konteks redaksi barusan itu menunjukkan bahwa kadar seseorang dalam pengagungan terhadap ilmu itu sangat menentukan dia itu akan memperoleh jumlah ilmu yang dia akan dapatkan. Ya. Seorang ta'zimnya terhadap ilmu itu makin besar, ya, dia akan mendapatkan ilmu besar itu pula.
Ya. sehingga yang tersisa di dalam hatinya kecuali hanyalah ilmu. Ya. Jadi, barakallahu fiik. Ucapan beliau, "Faman 'azzama al-ilma lahat anwaruhu." Apa yang dimaksud dengan lahat? Ikhwanul Arif. Ikhwanul Arif. Firman, Ikhwanul Arif ada kemarin-kemarin? Ada Ustaz, tapi di Facebook sama di YouTube Ustaz. Kenapa nggak masuk di sini? Iya Ustaz, izinnya di Facebook sama di YouTube. Alasannya kenapa? Sudah masuk. Ya, sudah masuk. Ya. Ya, silakan. Siapa? Arif. Ikhwanul Arif. Tuh, yang bisa masuk ke sini harus masuk ke sini. Gimana caranya murajaah kalau lewat Facebook? Ya. Mana ikhwan? Ikhwanul Arif. Baik, Hilman Bidandi. Hilman. Hilman sering hadir atau enggak, teman? Firman? Saya Ustaz, ada Ustaz sering. Ya? Ada Ustaz. Ada. Sering hadir. Nah. Ya, Hilman kemarin juga ikut. Ikut lewat Tapi online. biasanya di Zoom. Ya. Biasanya di Kemarin di Zoom, tapi sekarang nggak aktif. Nggak aktif juga. Kita setuju. Baik, Muhammad Abdurrahman. Oke. Muhammad Abdurrahman. Muawiyah Ali Misri. Syamsuri. Hadir Ustaz. Baik. Ma makna lahat? Zahar Ustaz, nampak. Jayid. Zahar. Baik. Baik. Dalam menyebutkan sebuah permisalan. Baik. Apakah bunyi permisalan yang disebutkan dalam muqaddimah khulasah ta'lim ini? Rizki Fauzi. Rizki Fauzi di YouTube Ustaz.
Yang di YouTube, yang di Facebook, jazakallah khairan. Tapi antum nggak bisa ikut musyarakah. Ya, inilah ini keadaannya bukan dars. Ini bukan dars. Dars fadal antum di Facebook, di YouTube. Tapi kalau murojaah seperti ini ya harus di Zoom. Ya harus di Zoom. Karena ini bukan satu arah, dua arah. Yang sekarang masih di YouTube kan nggak ada. YouTube kan nggak ada. Hari ini nggak ada YouTube. Tapi yang di Facebook sekarang masuk ke kelas, bukan di Facebook tempat. Berapa orang yang di Facebook, Firman? Ada 20-an, Ustaz. 20-an. Tapi yang dengar di Facebook masuk kelas sekarang ya, bukan di situ tempatnya. Di situ kalau antum dengarkan ceramah dari anak satu arah, tapi kalau murojaah seperti ini di kelas. Jadi, Setelah diumumkan, Ustaz. Baik. Baik. Rahmat Riansah. Rahmat Riansah. Baik, Faizar Abu Bakar. Nah, Ustaz. Baik. Minta dinampakkan antum. Wajahnya, Ustaz? Iya. Gak bisa, Ustaz. Bisa. Bisa, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Tonton. Dalam muqaddimah beliau memberikan permisalan yaitu tentang orang yang ingin menyeberangi sungai dengan kurubah, Ustaz. Ya. Bunyinya gimana permisalan? Yadaka aukata wa fuka nafakh. Iya. Baik. Siapa namanya? Faizal, Ustaz. Faizal. Abu Bakar. Baik, sebutkan makna dari permisalan ini. Ziko. Ya. Ziko. Halo, Ustaz. Ya. Pardon. Sebutkan makna dari permisalan ini. Waman la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Maknanya, makna dari permisalan ini. Itu bukan maknanya itu. Mana? Iya. Sudah merajah belum antum? Belum, Ustaz. Kenapa belum merajah? Baik. Zaki Ramadan. Ya, Zaki. Hadir, Ustaz. Ya, silakan. Mana antum? Ya,
Bisa Ini yang dinampakkan wajahnya ketika jawab. Setelah jawab nggak apa-apa antum tutup. Ya. Bisa diulang nggak Ustaz pertanyaan Ustaz? Karena pertanyaannya karena Ana rada ini sih apa bingung dengan pertanyaan Ustaz. Kurang jelas maksudnya Ustaz. Pertanyaannya jelas tadi. Saya menyebutkan permisalan. Permisalannya sudah disebutkan oleh teman antum. Terus pertanyaannya, apa makna permisalan yang beliau bawa? Maksudnya ya apa ya? Baik, sebelum antum menjelaskan, antum artikan dulu. Gimana artinya? Setelah itu baru antum uraikan. Tadi kan ini ya Ustadz, ada orang yang menyeberangi sungai Ustadz. Ya. Itu anak kurang paham gimana ya. Antum murojaah? Anak murojaah Ustadz. Cuma anak nggak lengkap catatannya Ustadz. Yang ini anak kurang paham Ustadz. Baik, Muhammad Sofi. Bisa minta diperlihatkan nama-namanya. Ini nggak semua kelihatan. Ya. At-Tabik. Ya Ustaz. Ya. Saya jawab sudah. Sangat jawab. Tadi ya jaga au kata wa bukan nafako itu tanganmu yang mengikat dan mulutmu yang meniup. Jadi ini intinya. Apa artinya? Tanganmu yang mengikat dan mulutmu yang meniup. Baik, terus. Jadi apabila dia tidak memperhatikan dan mengamalkan simbol-simbol ini, maka apabila maknanya apa ya? Permisalannya ceritanya bagaimana? Ceritanya jadi ada orang yang ingin yang saya ingat ada orang yang ingin menyeberangi mungkin sungai, kemudian dia menggunakan kirbahnya, dan di situ kirbahnya ini tidak bisa dijadikan sebagai pelampung, tapi dia tetap menjadikannya sebagai pelampung, sehingga di tengah ketika dia menyeberang menjadikan kirbahnya pelampung, dia tiup. Terus setelah dia tiup, ternyata ketika digunakan dia ikat. Setelah dia tiup, setelah itu dia ikat. Ya, Ustaz. Dan biar antum tahu hubungannya antara permisalannya dengan cerita tadi. Nah. Jadi dia sudah diberitahukan orang, saya ingat anak begitu, dia sudah diberitahukan orang bahwa itu tidak bisa digunakan untuk menyeberang. Dia tetap ibaratnya ngeyel begitu Ustaz. Dia tetap menggunakannya, melakukannya, kemudian dia tenggelam, dan itu dibawakan permisalan di sini untuk menunjukkan kalau kamu tidak mengagungkan ilmu, maka jangan salahkan orang lain, tapi salahkan dirimu sendiri apabila ilmu itu tidak hinggap di dirimu. Sahih. Zaki Ramadan. Coba antum ulang ya. Antum ulangi. Bisa nggak antum ulangi lagi tadi? Zaki. Halo Ustaz. Ya, bisa antum ulangi?
Insya Allah Ustaz. Ya, coba untuk mulai. Yang anak tangkap tapi Ustadz ya. Jadi ada orang yang mau menyeberang dengan itu ya Ustadz, botol air ya Ustadz. Ya. Kemudian nyebrang, tapi karena ikatannya kurang kencang, maka keluar anginnya Ustadz. Kemudian dia meminta pertolongan kepada orang di sekitarnya Ustadz. Terus jadinya kalau Ana tadi ada kurang jelas juga, jadi ya barang siapa yang tidak menghormati ilmu, maka ilmu tidak akan menjadikannya terhormat Ustadz. Terus hubungannya apa dengan tadi peribahasa tadi? Oh ya, Ustaz. Karena masih bingung soal Ustaz. Ya, tadi dengar penjelasan dari At-Tabik tadi antum dengar atau antum kemana tadi? Dengar, cuma nggak terlalu jelas Ustaz karena sinyalannya memang di sini agak jelek Ustaz. Karena Anda juga mencari-cari ini Ustaz, arti dari bahasa Arabnya Ustaz. Kalian yang lain jadi pelajaran. Kalau memang belum tahu, Anda nanya ke yang lain bukan berarti antum selesai tanggung jawab. Ya. Tugas antum memahami apa yang dijawab oleh teman antum. Baik, apa Ustaz? Ya, antum dengerin sungguh-sungguh apa yang dia ucapkan. Bukan berarti terus kemudian lepas tanggung jawab. Wah, selamat karena nggak ditanya lagi. Baik Ustaz, apaan? Ya. Coba yang lain. Hadi Ahadul Islam. Hadi siapa ini yang di Lombok? Ya. Tapi Hadi di mana? Firman di mana? Hadi? Hadip di Lombok Ustaz, pulang. Enggak, maksud Ana beliau ngikuti mana? Ikut Zoom? Ikut... Di YouTube sama di Facebook Ustaz. Dia nggak punya Zoom? Nggak punya Ustaz. Jadi kemarin ikutnya di Facebook sama di itu. Nah Ustaz. Bukan dengar Hadi yang kalau antum dengar di Facebook, antum daftar ke Zoom biar bisa ikut murajaah. Fisawar. Fisawar ada? Fisawar. Febi. Adnan. Nah, Ustaz. Ya. Antum baru datang ini? Iya, Ustaz, Afan. Ini udah 1 jam lebih. Iya. Ana baru bangun tadi tidur siang. Kemarin pelajaran 5 hari antum ikut? Ana alhamdulillah ikut. Ikut terus? Baik. Tahu antum pertanyaannya? Ana baru masuk setelah pertanyaan disebutkan Ustaz Afan. Nggak mendengar. Baik, Imam Sahaji. Imam Sahaji.
Masrur. Masrur. Baik. Coba lihat. Muhammad Arif Muttaqin. Ya. Imam Saji ada Ustaz? Nah, Ustaz. Mana Imam Saji? Baru datang atau dari tadi? Imam. Baru Ustaz, Ana nyari sinyal susah Ustaz. Baik, Muhammad Nanti Arif. Ana lihat relay di Facebook di YouTube Ustaz. Ya, murojaah harus lewat sini di ya. Muhammad Arif. Nah, Ustaz. Bisa untuk menjelaskan lagi tadi? Peribahasa Jadi tadi. makna dari peribahasa ini jelasin ceritanya juga nggak, Ustaz? Ya, antum jelaskan dulu peribahasa. Apa maknanya dulu, artinya apa? Terus maksudnya ini apa? Ceritanya bagaimana? Terus apa hubungannya dengan kitab ini? Jadi makna dari peribahasa ini, tanganmu yang meniup, tanganmu yang mengikat, mulutmu yang meniup. Jadi ini menceritakan tentang seseorang ingin menyeberang sungai dan dia menggunakan botolnya, lalu dia meniup botol tersebut dan mengikat dengan tangannya. Bukan botol ya, ini zaman dulu mungkin bukan botol, kirbah. Ya, kirbah ini dulu apa saja pakai kulit. Ya. Jadi dia menyeberang menggunakan kirbahnya. Setelah dia niup. Fungsinya apa itu? Untuk apa itu kirbah? Untuk minum, Ustaz. Minum pas nyebrang? Enggak, pas di darat. Tuh, dia nyebrang pakai kirbah itu fungsinya enggak? Supaya mengambang, Ustaz. Nah, berarti fungsinya sebagai apa itu? Sebagai pelampung. Ya, jadi sebagai pelampung. Baik. Terus apa yang dia lakukan? Lalu karena dia mengikatnya kurang kencang, ya, angin yang ada di kirbah itu keluar. Lalu dia meminta tolong kepada orang di sekitarnya. Ya. Lalu dia tidak dapat ditolong karena itu merupakan kesalahannya sendiri. Ya. Terus hubungannya dengan ini? Hubungannya dengan materi ini. Jika ilmu pergi dari dirinya, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ya. Karena dia tidak mengagungkan ilmu. Oke. Kemudian selanjutnya sebutkan makkid yang pertama dan maknanya secara ringkas. Baik. Ini ada khalifah sih, Ibu Khalifah. Biar. Yang lain, Muhammad Al-Final. Namanya Ustaz hadir. Fadal. Makkid yang pertama dan maknanya secara ringkas. Yaitu membersihkan wadah dari ilmu sendiri, yaitu hati. Ya. Dari kotoran-kotorannya. Yang nanti akan disebutkan ada 2 kotoran.
Baik. Apa hubungannya dengan ta'zimul ilm? Karena semakin bersih tempat sesuatu, maka sesuatu itu akan lebih nyaman untuk tinggal di situ. Maka kalau kita mau ilmu itu tetap di hati kita, maka kita harus bersihkan tempat dari ilmu itu, yaitu hati. Baik. Hubungannya dengan ta'zim. Ta'zimul ilm. Hubungannya karena seperti apabila seorang tamu datang, tamu yang mulia, tentu kita akan membersihkan hati tempat itu. Ayo, oke. Ya, kalau kita mau kedatangan tamu, semakin besar tamu tersebut, maka kita akan menyiapkan tempatnya sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau memang di dalam hati kita ada pengagungan terhadap ilmu, maka kita akan siapkan tempat dari ilmu tadi sebaik-baik. Sahih. Baik. Beliau mengatakan fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbi. Apa maknanya? Muhammad Jihadul Akbar Muhammad Rizky Febrian Muhammad Rizky Febrian Kaya Ustaz. Ini adik antum atau bukan? Rizky Febrian? Firman? Bukan Ustaz. Adik anak Rizky Fauzi. Oh, Rizky Fauzi. Baik. Ragil. Ragil. Ubay. Ubay, ada Ubay. Hadir ya Ustaz. Baik. Salatu wassalamu ala fal ilmu jawahirun latifun la yasluhu illa lil qalbi habib. Ya. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang lembut dan tidak pantas masuk ke dalam hati kecuali hati tersebut itu bersih. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu. Saya menyebutkan dalam makna yang pertama ini bahwasanya yang mengotori hati itu ada dua. Yang menjadikan hati kita kotor sehingga ilmu itu tidak mau masuk. Baik. Abdul Haq. Abdul Haq. Dua yang lain. Siapa ini? Juna. Setelah Fuad Muzaki siapa ini? Ana. Ana siapa? Hah? Siapa? Anton. Ikhwan. Baik. Fadhal Ikhwan. Hah?
Soal. Tanyanya, sebutkan dua yang mengotori hati. Baik, dengar antum? Yang lain dengar? Hah? Dengar. Dengar. Baik. Yang pertama adalah syahwat dengan kemudian yang kedua adalah syubhat. Baik. Sebutkan dalil tentang makkit yang pertama. Rio. Adnan. Ana nggak tahu Ustadz. Antum belum murajaah? Udah Ustadz, tapi Ana tidak memujah dalil-dalilnya. Ana langsung ke pemahaman ringkasnya. Catatan Ana buka. Dalilnya ada dalam kitab. Ini yang paling Iya, penting. Antum dalam belajar yang paling penting antum mengetahui permasalahannya dan antum mengetahui dalilnya. Ya. Itu belajar itu mempelajari maqala Allah wa qala Rasul. Ya, mempelajari apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Antum poinnya adalah membersihkan hati. Apa ya dalilnya? Kenapa Anda dalam menuntut ilmu harus membersihkan? Ini yang kita cari. Ya, paham tentang dalil harus. Itu yang namanya ilmu itu ya qala Allah wa qala Rasul. Ya, ilmu itu ya apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Baik, Supriyansa. Abian. Namanya Ustaz. Abian. Namanya Abian gitu. Muhammad Abian Ustaz. Muhammad Abian. Baik, tafadhal. Dalilnya adalah innallaha yang la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sahih. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Baik, ucapan beliau, wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartah. Ya, apa yang dimaksud dengan wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartah? Baik. Naufal. Hadir Ustaz. Ya. Tafadhal. Maknanya, maka barang siapa yang belum mensucikan atau mengangkat najis dari najis tersebut dari hatinya, maka ilmu akan meninggalkannya dan pergi dari hatinya. Ya. Baik. Maksud yang kedua adalah ikhlasun niyyah fi. Dhamir hak di sini kembali kemana? Raihan. Raichan. Raichan atau Raihan? Baik. Mana Raihan? Naam. Hadir. Urid an arak.
Antum Raihan atau Raican? Raihan. Tulisnya gitu, Raihan. Iya. Dari sananya, di akte kelahiran juga gitu, Raican. Iya. Baik. Domirnya kembali ke mana ya, Pak? Ikhlasun niyati fihi. Ya. Kembali ke mana? Baik, ada siapa lagi di situ? Dede. Dede. Ya. So, yang nggak jauh dimatikan aja. Dede. Ustaz, tadi pertanyaannya domirnya kembali kemana ya? Ya. Ikhlasun niyah fihi. Fihi. Fi talabil ilm. Ya. Itulah benar. Ikhlasun niyah Fi talabil ilm. fil ilm. Ya, fil ilm. Baik, ikhlasun niyah fil ilm. Sekarang apa hubungan antara ikhlasun niyah fil ilm dengan ta'limul ilm? Baik. Muhammad Sofi. Naam, Ustaz. Ya. Mana Muhammad Sofi? Ana, Ustaz. Baik. Urid an arak. Naam, Ustaz. Ya. Kan Ya. Silakan. hubungan antara ikhlas. Ya. Ada soal, Ustaz. Hubungan antara ikhlas ya di dalam niat ketika menuntut ilmu dengan pengagungan terhadap ilmu. Karena ikhlas ya membersihkan hati dari keinginan dari tak adri. Aku murajaah enggak? Belum, Ustaz. Baik. Kenapa enggak murajaah dulu? Lupa. Yang kedua, besok pakai baju yang rapi ya. Nah, Ustaz. Apaan, Ustaz? Ya, bukan baik. Apaan, Ustaz? Baik, Muhammad Arif Sanjani. Baik, Hamdan. Hamdan udah tadi? Baik, Hamdan. Mahardika. Naam, Ustaz. Ya, tafadhal.
hubungan antara ikhlasu an-niyah dengan apa? Ta'zimul ilmi. Ya. Gimana? Yaitu ketika kita mengikhlaskan niat menuntut ilmu karena Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan pada kita. Baik. Hubungannya hubungannya dengan pengagungan terhadap ilmu. Oh. Kenapa beliau memasukkan ini dalam pengagungan terhadap ilmu? Ewa. Ini sinyalnya kok Anda pakai video Zat? Langsung keluar masuk sendiri Zat. Baik, pakai audionya. Kalau Anda pakai audio aja. Hubungannya dengan takzimul ilmi yaitu kalau kita mengikhlaskan niat yaitu membersihkan hati kita dari tujuan lain selain takzimul ilmi itu, jadi kita tuh mengkhususkan diri untuk mengagungkan ilmu tersebut saat dengan mengikhlaskan diri kita dalam mengagungkan ilmu. Itu mungkin masuk ke makkid yang setelahnya. Ya. Masuk ke makkid yang setelahnya. Tapi ini mengikhlaskan niat. Naam Zat. Ayo. Ikhlasun niyah fihi, hubungannya dengan takzimul ilmi. Ya. Jadi itu dengan kita mengikhlaskan niat itu kita tuh seperti memprioritaskan ilmu tersebut gitu. Tujuan kita itu Baik, Fauzan di sini. Nah, Ustaz, hadir Ustaz. Ya, Fauzan. Hubungannya dengan ta'zim ini adalah bahwa sesungguhnya ikhlas adalah menyerahkan atau mentauhidkan atau mengkhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan dari ikhlas adalah riya. Riya adalah termasuk mengotori hati, Ustaz. Yang berhubungan dengan makkid sebelumnya. Ya barang siapa yang mengotori hati, maka yaitu dia tidak mentaatkan ilmu. Masya Allah. Baik. Bisa, ya, bisa juga dari situ. Maksudnya orang yang melakukan riya berarti dia mengotori hati, ya, bahkan ini sangat kotor, sangat kotor. Maka jelas orang yang melakukan riya di dalam menuntut ilmu dia tidak menghargai ilmu. Tapi bisa juga. Itu dari arah yang lain, penjelasan yang lain. Tawana cuma ini aja. Baik, Alfan. Alfan Ustaz. Ya. Hubungannya karena
apa namanya, dengan ilmu ini berkaitan dengan ibadah, Ustaz. Ya. Jadi harus kita di sana, seperti kita ketahui bahwasannya syarat merupakan diterimanya ibadah itu adalah dengan niat, Ustaz. Baik. Fuad nggak ikut ini. Bimo ada nggak? Baik, Ahmad Abdul Malik. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Ya. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Fadal. Marotan Ustaz. Ya, apa hubungannya antara ikhlas niyah dengan pengagungan terhadap ilmu? Nah, ikhlas niyah tentunya kembali kepada hati kita, sebagaimana hati adalah wadah bagi ilmu. Maka orang-orang yang senantiasa mengagungkan ilmu, dia senantiasa harus menjaga hatinya dengan menjaga keikhlasan, di mana hatinya terbebas dari rasa riya, ingin dipuji, kemudian ingin dikenal, kemudian dari ilmunya itu dia ingin mendapatkan kepentingan duniawi. Maka orang-orang yang mengagungkan ilmu, maka dia membersihkan hatinya tadi dengan menjaga keikhlasan dan membuang jauh segala penyakit hati yang tadi disebutkan. Allah Ta'ala alam. Berarti sama dengan Fauzan tadi. Nah. Ya. Baik, mungkin juga bisa kita katakan bahwasanya orang yang mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu karena Allah, ya karena dia menjadikan niatnya adalah untuk mencari pahala dari Allah, maka ini penghargaan tersendiri bagi ilmu. Ya, ketika seseorang menuntut ilmu dan niatnya adalah ingin mencari pahala dari Allah dengan menuntut ilmu tadi, maka ini penghargaan tersendiri dan penghormatan tersendiri bagi ilmu tadi. Berbeda dengan orang yang dia menuntut ilmu dan dia tujuannya adalah ingin mencari pahala manusia atau mencari ganjaran dari manusia, pujian, atau hanya ingin mencari dunia yang fana ini, maka ini menuntut ilmu dengan tujuan sesuatu yang sangat rendah tadi, ini jelas menunjukkan tidak menghormati dan tidak mengagungkan ilmu tersebut. Ya, jadi kalau kita memang ingin menghormati ilmu dan mengagungkan ilmu, jadikan niat kita dalam menuntut ilmu tadi adalah pahala dari Allah Rabbul Alamin, bukan pahala dari manusia. Baik. Kemudian sebutkan dalil dari Ma'qid yang kedua ini. Baik, ada yang belum diana? Syekhul Ma'arif. Syekhul Ma'arif ada? Ustaz. Ya. Fadal. Tentang istilah Assalamualaikum. Tentang ikhlas ada. Ya. Surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Nah, Ustaz. Baik. Dan Baik. Baik. Sebutkan beberapa tujuan. Ya, kalau kita menuntut ilmu dengan tujuan tadi, maka kita dinamakan sebagai orang yang ikhlas. Dari siapa yang belum diambil? Ahmad Yani belum Ustaz. Ahmad Yani.
Baik, jazakallah khairan Ustaz. Di antara tujuan-tujuan yang bisa dijadikan seseorang dianggap ikhlas adalah 4. Pertama, meniatkan untuk mengangkatkan kebodohan yang ada pada dirinya dengan mengenalkan kepada jiwanya apa-apa yang wajib ia kerjakan dan apa-apa yang terlarang dalam agama Islam. Kemudian meniatkan untuk mengangkat kebodohan pada orang lain dengan mengajarkan mereka dan membimbing mereka tentang apa-apa yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka. Kemudian yang ketiga, meniatkan untuk menjaga ilmu dan menghidupkannya dengan menghafal dan mengamalkannya juga. Kemudian yang terakhir, tujuannya adalah mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Apakah harus keempat-empatnya ini ada dalam menuntut ilmu? Yang lain siapa yang belum? Siapa? Ziko. Ya, Ziko. Ziko ya Sa'din, Zat. Sa'din ila يأخذ إفطار Zat. صائم. نعم. طيب أبيان. أبيان. نعم يا Ustaz. Ya. Fadhal. Apa Ustaz? Pertanyaan bisa diulang? Antum nggak sedang nyambi ini kan? Ya Ustaz? Nggak sedang nyambi sesuatu? Tadi tutup pintu sebentar. Baik. Tadi disebutkan oleh Ahmad Yani 4 tujuan. Apakah 4 tujuan dalam menuntut ilmu itu harus ada dalam diri seseorang sehingga dia dinamakan seorang yang ikhlas? Yang ditanyakan 4 tujuannya kan? Enggak, 4 tujuannya sudah disebutkan bersama Ahmad Yani. Yang ditanyakan keempatnya ini apakah harus ada sehingga seseorang dinamakan ikhlas, atau boleh salah satu di antara 4 perkara tadi? Boleh salah satu di antaranya kan? Boleh. Ya. Baik. Ucapan Imam Ahmad ketika ditanya hal talabtal ilma lillah faqala lillahi aziz, apa yang dimaksud dengan ucapan beliau lillah azizun? Ya. Yang lain ada nggak? Ada Ustaz. Siapa? Isfa. Baik, Isfa, fadhal. Ucapan beliau lillahi aziz. Ayo, arina wajhah. Surah. Baik. Lillahi aziz maksudnya adalah memastikan bahwa saya sudah mukhlis lillah karena Allah 100% atau secara sempurna meniatkan dalam menuntut ilmu ini karena Allah. Ini sangat berat. Tidak bisa kita memastikan bahwa kita sudah ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu. Ya, sahih. Jadi aziz artinya adalah syak, berat. Lillah maksudnya adalah mengamalkan dan menuntut ilmu karena Allah itu adalah sesuatu yang berat. Jadi takdirnya bisa dikatakan mengatakan al-qaul bi anna talabi lil ilm lillah ada syai' aziz, itu syai' yashqu alayya.
Baik. Maksud yang ketiga. Maksud yang ketiga adalah jam'ul himmatin nafsiyah. Baik. Bisa antum sebutkan makna secara singkat dari maksud yang ketiga ini atau maksudnya? Enggak, yang lain. Coba yang belum. Fuad. Nah, Ustaz. Fuad dia enggak ikut dulu. Ikut, Ustaz. Hah? Ikut. Antum dulu ikut pas pelajarannya. Oh, lama Ustaz. Enggak kan? Antum kan bulan apa sampai di sini? 2 minggu tidak mengikuti Awal. Ketinggalan 2 minggu Ustaz. Oh, ketinggalan 2 minggu aja antum. Masya Allah. Baik, bisa antum jawab? Jam'u himmatin nafsi alaihi. Ya. Himmah atau cita-cita diri di dalam ilmu. Artinya yaitu ingin, benar-benar ingin bercita-cita dalam menuntut ilmu, berhasil dalam menuntut. Ya. Baik. Hubungannya dengan ta'zimul ilmi. Hubungannya dengan ta'zimul ilmi adalah bagian dari mengagungkan ilmu, yaitu dia mempersungguh di dalam menuntut ilmu dan mempunyai cita-cita yang besar di dalam menuntut ilmu. Ya, ulangi, termasuk pengagungan terhadap ilmu. Ya, termasuk pengagungan. Ya, bersungguh dalam menuntut ilmu dan bercita-cita agar berhasil dalam ilmunya. Tapi harus dibedakan antara bersungguh-sungguh dan jam'u himmatin nafs. Yang sedang beliau bicarakan di sini adalah jam'u himmatin nafs. Kalau berijtihad itu nanti ada bab lain. Ya, bersungguh-sungguh, ya begadang, menghafal dan lain. Kalau ini jam'u himmatin nafs. Beliau berbicara tentang himmah. Ya, berbicara tentang himmah yaitu keinginan. Kita punya banyak keinginan. Ya. Tapi kalau kita memang yang mengagungkan ilmu, maka kalau keinginan kita ini, keinginan itu dan seterusnya itu kita kumpulkan jam'. Ya, kita kumpulkan jadi satu supaya besar keinginan kita untuk mendapatkan ilmu. Baik, antum pahami dulu secara bahasanya. Jam'u himmatin nafs, mengumpulkan karena keinginan kita ini banyak. Ya, keinginan kita ini banyak. Tapi termasuk pengakuan terhadap ilmu, antum kumpulkan seluruh keinginan tadi nih untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini kita dinamakan sebagai pengakuan terhadap ilmu. Baik. Sebutkan dalil dari makin yang ketiga ini. Syamsuri. Nggak di orang. Ya. Syamsuri. Ya. Sebutkan dalil dari makin yang ketiga ini. Dari An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ihris ala ma yanfa wasta'in billah wa la ta'jaz. Masyaallah. Baik, yang mana ini? Yang mana yang menunjukkan jam'u himmatin nafs? Ihris,
Haris. Iya. Masya Allah, Santuri. Baik, bagaimana cara seseorang mendapatkan jam'ul himmah? Bagaimana seorang bisa mengumpulkan himmah? Baik. Siapa yang degree yang Yusuf tadi kemana Yusuf? Yusuf Ma'izid. Ya. Mana Yusuf? Bareng Naufal tadi Yusuf. Ini. Dalilnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Itu udah dijawab sama teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Bisa diulang apa? Tadi antum dengar? Kurang, Ustaz. Kalau kita lepas. Antum dengarkan nggak pakai HP sendiri? Enggak, tadi kuotanya habis, Ustaz. Makanya mati. Baik. Pertanyaannya, gimana cara seorang untuk bisa mengumpulkan keinginan tadi? Yang pertama dengan bersungguh-sungguh atau bersemangat atas apa yang bermanfaat baginya ya. Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah di dalam mencarinya atau mendapatkannya. Yang ketiga, tidak putus asa atau tidak lemah atau tidak futur dari ketika dia mencari atau mendapat atau mengumpulkan himmah tersebut. Pertanyaannya, gimana antum bisa memunculkan dalam diri antum jam'ul himmah, himmah yang aliyah? Dengan mengambil ibrah dari keadaan atau kisah-kisah para salaf terdahulu dan mempelajari atau mengenali ke cita-cita mereka. Maksudnya kehimahan mereka tuh kita kenali lagi. Ya, berarti caranya gimana untuk memunculkan himmah tersebut dengan mengambil pelajaran-pelajaran para salaf terdahulu. Ya, itu mempelajari lagi sirah mereka dalam menuntut ilmu. Ya, antum baca itu ya, biar antum semangat lagi. Baik, biar semangat lagi dalam menuntut ilmu, baca sirah mereka. Contoh di antara sirah mereka yang menjadikan seorang semangat. Yang lain. 6. Apa yang belum ditanya sih? Baik, Adnan. Nah, Ustadz, yang menjadi contoh seingat ana itu Imam Ahmad selalu bersiap-siap untuk menuntut ilmu sebelum subuh, datang waktu subuh. Ya. Walaupun untuk mendatangi majelis ilmu, Ustaz. Itu yang ana ingat. Sebelum subuh. Jadi kesungguhan beliau untuk bersiap-siap datang ke majelis ilmu bahkan sebelum majelis ilmu diselenggarakan pada waktu yang sangat sulit untuk manusia bersiap-siap sebelum subuh, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Mas'alullah at-tawfiq al-jami'. Baik, insyaallah gadan yang merajaahnya 5 bab. Bab keempat, 5, 6, 7, 8 sampai bab 8. Tolong disiapkan semuanya.
dan kita harapkan bisa datang tepat pada waktunya. Barakallahu fiikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.